Halo Pedikers. Di balik hiruk-pikuk perkembangan dunia teknologi, terkadang terdapat inovasi yang tak terduga. Seperti ide yang lahir dari pikiran seorang anak bangsa yang berani melampaui batasan ini. Kali ini, ada cerita menarik tentang penemuan luar biasa yang telah mengejutkan dunia, yakni rompi dan helm anti peluru terbaru, yang terbuat dari bahan yang tak terpikirkan sebelumnya, yaitu limbah sawit. Lantas seperti apa penampakan helm dan rompi anti peluru karya anak bangsa ini? Mari kita bongkar. Kelapa sawit merupakan komoditas penting bagi perekonomian Indonesia karena memberitakan kontribusi besar terhadap ekspor, pendapatan negara, dan penyerapan tenaga kerja. Badan Pusat Statistik mencatat, Indonesia memproduksi kelapa sawit sebanyak 45,58 juta ton pada tahun 2022. Jumlah ini meningkat sebesar 1,02% dibanding tahun sebelumnya, di mana jumlah produksi kita sebesar 45,12 juta ton. Selain itu, kelapa sawit juga memiliki potensi untuk mengembangkan industri hilirisasi atau produk turunan, seperti minyak goreng, sabun, kosmetik, biodiesel, dan produk turunan lainnya. Dirangkum dari berbagai sumber, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sedang serius meningkatkan produk turunan kelapa sawit ini. Salah satu caranya itu dengan melakukan penelitian dan pengembangan yang bekerja sama dengan lembaga penelitian dan universitas. Nantinya penelitian ini didanai BPDPKS lewat iuran pungutan ekspor yang dikumpulkan dari para pelaku usaha sawit. Sejak 2015 hingga Mei 2023, jumlah dana yang terkumpul sebanyak 146,56 triliun rupiah. Dari jumlah ini, dana senilai 519,67 miliar rupiah telah dikeluarkan untuk mendanai 293 penelitian yang dilaksanakan 37 lembaga penelitian dan 900 peneliti. Salah satu inovasi yang akan dilakukan adalah menyulap sawit menjadi rompi hingga helm anti peluru. Rompi anti peluru ditemukan oleh peneliti sekaligus dosen IPB University dari Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang bernama Siti Nikmatin. Setelah melalui proses yang panjang yang berhasil menciptakan rompi anti peluru dari serat tandang kosong kelapa sawit. Penemuan ini bermula ketika Siti Nikmatin mengetahui bahwa serat tandang kosong kelapa sawit ternyata mampu menyerap energi pada laju yang sangat tinggi pada saat tumbukan. Kemudian ide tersebut berkembang untuk membuat diversifikasi produk berbahan serat tandang kosong kelapa sawit pada aplikasi bahan anti peluru. Ternyata tandan kelapa sawit ini memiliki potensi tinggi dalam menyerap energi tumbukan, apalagi jika disusun dalam bentuk anyaman dengan orientasi sudut tegak lurus pada sistem composite laminated atau sandwich. Melalui penambahan coating material anti panas, serat tandan kosong kelapa sawit dapat menahan api dalam waktu 30 detik. Hal inilah yang kemudian digunakan dalam perancangan baju anti peluru. Selanjutnya, Siti Nikmatin melakukan uji tembak menggunakan pistol Glock dengan peluru MU1TC pada jarak 25-50 meter. Baju anti peluru ini terbukti mampu menahan peluru tersebut. Namun baju anti peluru ini masih belum mampu untuk menahan tembakan pistol laras panjang, sehingga masih memerlukan riset lanjutan. Dengan adanya potensi baru, bahan baju anti peluru ini akan menjadi alternatif pilihan untuk kebutuhan dalam negeri, sebab bahan baku rompi anti peluru masih 100% impor. Sebelumnya, Siti Nikmatin juga berhasil membuat helm green composite yang menggunakan serat tandang kosong kelapa sawit dengan ukuran mikropartikel. Helm dari limbah kelapa sawit dibuat dengan cara mengolah tandang kelapa sawit menjadi serat yang kemudian dicampur dengan resin alami dan dipadatkan dengan cetakan. Serat tandang sawit memiliki kekuatan tarik yang tinggi dan tahan terhadap benturan, sehingga cocok untuk bahan helm. Resin alami berfungsi sebagai perekat serat dan memberikan sifat tahan air dan anti jamur pada helm. Helm dari limbah kelapa sawit juga dilengkapi dengan busa dan kain sebagai pelapis dalam untuk kenyamanan pengguna. Meski menggunakan bahan limbah, pihak Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN telah memastikan helm tersebut aman untuk digunakan berkendara. Selain itu, dengan menggunakan serabut sebagai pengganti busa, helm tersebut relatif lebih nyaman dibanding helm dengan menggunakan bahan busa. Produksi helm green composite dari bahan ramah lingkungan ini telah mendapatkan berbagai penghargaan. Juga telah lolos pengujian standar nasional Indonesia dan dipasarkan secara online ke berbagai daerah. Sementara untuk rompi anti peluru dari bahan yang sama, belum dipasarkan karena produksinya masih dalam tahap pengembangan. Sampai saat ini masih belum diketahui apakah ada negara luar yang tertarik dengan produk karya anak bangsa tersebut.
Jika ingin lebih dikenal secara luas, maka dukungan pemerintah sangat diperlukan dalam hal pembuatan dan pengembangan helm serta rompi anti peluru ini. Beberapa bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh pemerintah adalah memberikan bantuan dana penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi rompi anti peluru, memberikan fasilitas perizinan dan sertifikasi yang mudah dan cepat untuk mempercepat proses komersialisasi produk ini, memberikan insentif bagi industri yang menggunakan rompi anti peluru ini sebagai bahan baku atau produk jadi, mendorong kerjasama antara pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan masyarakat sipil dalam pengembangan dan pemanfaatan rompi anti peluru ini, serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dan potensi rompi anti peluru ini sebagai produk ramah lingkungan dan bernilai ekonomi tinggi. Kelebihan helm dan rompi anti peluru tersebut terletak pada seratnya. Meskipun banyak helm yang sesuai standar nasional Indonesia, namun tidak ada memiliki serat dalam bahannya. Serat dalam helm ini berfungsi untuk menyerap tumbukan yang terjadi ketika terjadi kecelakaan. Selain itu, kedua produk tersebut juga ramah lingkungan, karena terbuat dari bahan alami yang dapat terurai secara biologis. Dan tentunya harganya juga lebih murah, sebab memanfaatkan limbah industri kelapa sawit yang melimpah dan mudah didapatkan. Dari segi bobot, helm dari kelapa sawit juga lebih ringan. Dengan berat yang hanya sekitar 300 gram, membuat helm ini lebih ringan daripada helm plastik atau logam. Meski begitu, helm green komposit dinilai lebih kuat, karena mampu menahan benturan melebihi helm standar SNI.